Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga tetap terjaga kesehatannya dan tetap semangat walau harus belajar di rumah. Ya, baik, di sini kita pertemuan yang ketiga, anak-anak. Masih tentang tema 1 dan 2. Mari kita mulai. 3, tema 1 dan tema 2 ya. Baik, di sini Mister akan kembali menjelaskan. Kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup, terutama hewan. Sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman juga memiliki seperti makhluk hidup yang lainnya, juga bertumbuh dan berkembang. Nah, ini ada tanaman beberapa yang Mister perlihatkan. Ada ubi, ada daun bawang merah seperti itu. Nah, tahukah anak-anak bahwa tanaman memiliki daur hidup dan cara berbeda dalam perkembangbiakannya. Jadi cara perkembangbiakan tanaman itu ada 2, yaitu secara alami dan secara buatan. Kalau buatan itu dibantu oleh bantuan manusia. Sekarang kita akan coba belajar daur hidup perkembangbiakan alami dulu. Yaitu perkembangbiakan alami tanaman ada beberapa, yaitu dengan biji atau tunas atau umbi atau spora. Kita akan belajar yang pertama itu dengan biji, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Bisa dicontohkan seperti ini. Jadi biji. Jadi tanaman apapun yang berbuah dan ada bijinya itu bisa bijinya ditanam akan tumbuh pohon seperti itu. Bisa contohkan di sini biji buah yang bisa ditanam dengan biji adalah mangga, jeruk, semangka, stroberi itu bisa. Itu yang bagian kecil-kecil itu bisa anak-anak tanam, itu nanti akan tumbuh seperti itu. Selanjutnya adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, di sini bisa contohkan ada 2, yaitu daun cocor bebek dan pohon pisang. Berbedanya kalau di daun cocor bebek itu pertumbuhan tunasnya dengan melewati daun, sedangkan untuk pohon pisang itu menggunakan dari batang. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan tunas ada tadi pohon pisang, bambu. Kalau bambu seperti pohon pisang dari batang. Nah, sedangkan cocor bebek dari daun. Jadi tumbuh lagi itu dari daun cocor bebeknya. Selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan dengan ubi. Nah, di sini kita contohkan ada beberapa, ada loba, ada daun bawang, ada banyak lagi. Nah, di sini perkembangan biakan ubi itu ada 3, yaitu ubi batang, ubi lapis, dan ubi akar. Bisa jelaskan yang pertama, ubi batang. Nah, ubi batang ini biasanya ada di tanaman ubi batang tadi itu dari seperti buah kentang, itu dari ubi batang. Sedangkan ubi lapis itu seperti daun bawang, itu ubi lapis. Sedangkan ubi akar itu seperti singkong seperti itu. Kita lanjutkan yaitu perkembangbiakan buatan. Jadi perkembangbiakan tanam buatan ini dengan bantuan manusia tadi, dan ini jadi beberapa, yaitu mencangkok, menstek, dan menempel. Kita akan bahas yang pertama itu mencangkok dulu. Nah, mencangkok itu misal gambarnya seperti ini. Jadi mencangkok sebuah tanaman itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu harus kulitnya itu harus dikelupas dulu. Setelah dikelupas baru diberikan sebuah tanah. Tanahnya juga harus tanah yang memiliki humus. Nah, setelah dilapisi tanah itu kita lapisi kembali dengan plastik supaya lembab, seperti supaya cepat akarnya keluar seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas
kolase. Kemarin kita sudah membahas dekorasi, kan kita kolase. Jadi kolase Mister lihatkan dulu gambarnya. Nah, kolase di sini itu lihat gambarnya pohon merak. Nah, kolase berarti adalah sebuah tempelan gambar yang dari beberapa bahan seperti kertas ataupun biji-bijian itu ditempelkan membentuk sebuah rangkaian keindahan. Kalau di sini dari kertas itu ditempel-tempel sehingga membentuk sebuah hewan merak. Selanjutnya adalah montase. Montase hampir sama dengan kolase, tetapi bedanya kalau bisa digambarkan, lihatkan gambar dulu. Jadi sudah kelihatan tak bedanya bahwa montase itu adalah dari beberapa gambar yang dijadikan satu sehingga membentuk sebuah gambar yang menarik. Itu contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mozaik. Nah, Mister gambarkan dulu seperti ini. Nah, mozaik sudah dilihat. Nah, ini dari beberapa bahan. Itu dari keramik bisa atau dari daun mozaik. Nah, itu barangnya harus sama dan dibentuk seperti yang tadi, montase dan kolase sama. Cuma barangnya itu lebih satu bahan seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita akan membuat Pancasila. Kalau dari seperti ini ya, lihat di burung Garuda itu ada tameng dan berisi beberapa gambar. Itu sila-sila. Sila yang pertama itu bintang, yang kedua kepala banteng, yang ketiga pohon beringin, yang keempat rantai, dan yang kelima padi dan kapas. Nah, tahukah anak-anak bahwa hewan yang ada di bumi ini diciptakan oleh Tuhan agar kita sebagai manusia bisa menjaga dan merawatnya. Itu sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus merawat dan menjaga hewan atau tumbuhan yang kita punya, seperti itu. Cukup sekian dari Mister. Apabila ada banyak salah kata, Mister minta maaf. Sekarang Mister akan memberikan beberapa soal untuk anak-anak, coba dikerjakan dan tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.